Eh, Nama saya Berliando Adif Darmawan, putra kedua dari almarhum Kuswantoro dan almarhumah Suratri, yang mempunyai kakak yaitu Mutiara Fikih Sulistianing Pawestri. Saya memiliki istri bernama Regina Krusdianti Kawarahapsari dan kakak ipar bernama Fadli Widya Wijaya yang mempunyai anak namanya Hakimah Danin Kalonea Wijaya. Orang tua saya yaitu almarhum Kuswantoro dan almarhumah Suratri. Malah nyebut bapak juga. Ibu saya yaitu almarhumah Suratri adalah anak ke-10 dari 14 bersaudara yang memang telah meninggal pada tahun 2006. Sedangkan ayah saya yaitu almarhum Kuswantoro juga telah meninggal dunia pada tahun 1999 karena kecelakaan. Saat ini saya tinggal di Yogyakarta bersama kakak saya juga yang kebetulan juga tinggal di Yogyakarta. Namun tahun depan akan pindah di Madiun untuk menyusul suami. Kecil saya cukup sering berpindah-pindah. Pertama waktu itu ada di daerah Menganti karena kebetulan papa dinas di Bank BRI Menganti. Kemudian berpindah lagi ke Pakuncen, Kroya selama kurang lebih sampai saya umur 5 tahun. Kemudian berpindah lagi di daerah Majenang karena kebetulan waktu itu juga berdinas di sana BRI Majenang. Kemudian pindah lagi ketika saya kelas 2 SD ke Kroya, kembali ke Kroya. Kalau untuk membahas masa kecil saya bersama mama, wah itu sangat berkesan sekali. Kenapa saya tidak membahas masa kecil saya bersama papa? Karena saya ditinggalkan papa pada waktu umur 3 tahun, yang waktu itu memang belum mengerti apa-apa, hanya hahi-hahi. Jadi saya hanya ingat masa kecil saya bersama mama, yang memang mama tuh orangnya sangat enak masakannya, pintar masak, dan koleksi bunganya, wah itu banyak sekali. Waktu itu ada zamannya gelombang cinta, ekor bia, itu mama memang koleksinya seperti itu. Dan tunggu lagi, kalau membahas masa kecil bersama orang tua, saya jujur hanya ingat ketika saya menjalani masa kecil bersama almarhum mama. Karena ketika saya ditinggal almarhum papa ketika umur 3 tahun, yang memang tidak mengingat apa-apa, tidak tahu seperti apa suara papa, jadi memang hanya ingat masa kecil bersama mama. Kalau dibahas masa kecil bersama mas seperti apa, ya sangat menyenangkan. Itu memang impian setiap anak di dunia kan, bersama orang tua. Jadi dulu memang mama hobinya memasak. Yang paling sering dimasak yaitu sayur bening, bakwan jagung, oseng kangkung. Namun yang paling membekas oseng kangkung karena memang masakan mama yang paling enak menurut saya. Makanya dimanapun saya berada, ketika saya makan dimanapun, di warteg atau apa, pasti saya pesannya oseng kangkung. Berharap saya menemukan oseng kangkung yang sama enaknya dengan mama. Namun ya hanya kekecewaan yang dapat, tidak ada yang bisa menandingi enaknya oseng kangkungnya mama. Mama juga tipe ibu yang sangat mengapresiasi anak-anaknya, ketika contohnya seperti saya dan kakak saya Mutiara mendapatkan nilai yang bagus, contohnya di sekolah, pasti ada suatu hadiah yang akan diberikan oleh almarhumah ibu. Seperti contohnya kalau saya kan laki-laki, mungkin biasanya dibelikan mobil-mobilan. Kalau Mbak Tiara dibelikan boneka, bahkan dulu pernah dibelikan sebuah piano yang memang ya itu hobinya Mbak Tiara. Bermain musik, berenang, itu salah dua hobinya Mbak Tiara yang memang sangat disupport sekali oleh orang tua kami, yaitu mama salah satunya. Karena ya papa belum sempat merasakan lama kasih sayang dengan papa, karena papa meninggal tahun 1999 karena kecelakaan waktu itu pulang dari kantor. Ya itulah awal dari mama mulai sakit-sakitan, mama mulai, mungkin ya namanya jodoh, mungkin juga
sampai ke akhirat juga. Lama-lama mama sejak itu sakit, murung, nggak seperti yang mungkin kalau dulu saya dengar cerita dari Mbak Tiara, mama sangat ceria ketika masih ada papa. Mama yang dulu memang orangnya ceria, kalau menurut saudara-saudara memang mama yang paling cerewet katanya. Ya itu sejak papa nggak ada ya itu hilang, seperti hilang. Itulah sebab sosok mama yang dulu saya rasakan sampai bukan umur, saya kalau umur lupa, kurang lebih sampai kelas 4 SD itu terakhir saya merasakan kasih sayang dari seorang almarhumah mama. Sejak mama meninggal, hidup seperti berubah 180 derajat. Keadaan yang membuat kakak saya harus mandiri sedini mungkin, itulah yang terjadi kepada saya dan kakak saya. Sejak mama meninggal, saya dan Mbak Tiara ikut bersama Mbah di Kroya juga. Kebetulan Mbah juga waktu itu sendiri, hanya didampingi oleh seorang ya pendamping lah, pembantu seperti itu. Nah, saya ikut sampai saya kelas 1 SMP. Mbah Sedo, saya ikut Budani beserta Mbak Aya juga, Mbak Tiara juga ikut Budani sampai saya kelas 1 SMK. Saya pindah di Cilacap, sedangkan Mbak Tiara masih ikut Budani karena kebetulan Mbak Tiara sekolah di SMA 1 Purwai juga yang dekat dari rumah Budani. Nah, sejak saya pindah ke SMK 1 yang memang berada di Cilacap, saya ikut Bude Iim dan Pak Deheri selama 3 tahun itu. Ya, namun seminggu sekali kadang saya pulang ke rumah Bude Ani, sekedar menengok Bude, Mas Angga, Mas Dana dan segala Pak De, Pak Tiara. Seminggu sekali pulang sampai saya kelas 3 SMK. Nah, itu saya mulai pindah merantau ke Yogyakarta, yang sebenarnya saya ingin merantaunya waktu itu daftar di Semarang, tapi memang rezekinya bukan di Semarang, kebetulan rezekinya di Yogyakarta. Nah, makanya sejak itu saya pindah bersama Likmur dan Om Zahid. Aku ikut bersama beliau selama 4 tahun bersama dengan kebetulan waktu Mbak Tiara juga lulus, aku berkuliah di Yogyakarta juga. Mbak Tiara juga ikut bersama Likmur dan Om Zahid selama kuliah. Sejak 2017 waktu itu kami berpindah, memutuskan untuk hidup mandiri. Kontrak waktu itu di daerah Yogyakarta juga, kontrak berdua. Ya, waktu itu memang Mbak Tiara sudah bekerja, sudah berpenghasilan, makanya memberanikan diri untuk hidup mandiri, tidak bersama saudara lagi. Kurang lebih selama 2 tahun kami ngontrak. Mbak Tiara menikah dengan Mas Fadli waktu itu di Temanggung menikahnya. Waktu itu saya belum wisuda, sudah wisuda, dan akhirnya memutuskan untuk ngekos sendirian. Mbak Tiara ikut suaminya masih di Yogyakarta. Sejak saya bekerja, itulah awal dari saya menggunakan kemandirian saya yang memang dari sejak kecil. Oh, ternyata seperti ini hidup sendiri dalam tanda kutip, walaupun saya dikelilingi oleh keluarga yang sangat peduli, yang sangat sayang ke saya. Namun sejak itulah saya merasa, oh, seperti ini hidup sendiri, hidup mandiri. Memang keras, tapi memang dari dulu saya sudah dididik oleh Bude Ani, Bude Iim, Pak De Bandrio, Pak Deheri, Likmur, Om Zahid. Hidup seperti itu, hidup harus mandiri, ya tidak terlalu kaget, karena hanya kaget, oh kok sendirian ya di kos gitu. Ya sudah biasa, itu hidup yang harus dijalani. Sedangkan Mbak Tiara sudah memiliki 1 putri yang bernama Hakima, masih di Yogyakarta waktu itu. Nah, kebetulan waktu itu Mas Fadli bekerja di Madiun, berpindah menjadi PNS. Sejak itu Mbak Tiara dan Mas Fadli berjauhan, ya bukan berjauhan dalam hubungan, tapi memang jarak yang memang tidak mau harus
terjadi. Namun kemudian tahun depan memang sudah ada rencana Mbak Tiara akan pindah di Madiun menyusul suaminya berserta anaknya. Kalau saya alhamdulillah sudah proses membangun rumah di Yogyakarta dan akan menjadi orang Yogyakarta. Kalau ditanyakan cita-citanya apa, tentu saja jadi pengusaha. Tapi yang namanya pengusaha nggak bisa langsung tiba-tiba besar gitu kan. Nah, memang dari sekarang saya sudah mencoba mengawali menjadi pengusaha. Saya memiliki sebuah agensi desain dan kedai teh bersama teman-teman. Ya kecil, paling tidak yang awalnya besar, yang akhirnya besar kan diawali oleh kecil dulu. Saya harus banyak belajar dulu, harus banyak mengenal dunia pengusaha dulu. Paling tidak saya ingin cita-cita 30 tahun sudah financial freedom. Ya namanya cita-cita tidak apa-apa ya, walaupun umur saya sekarang sudah 25 atau 5 tahun lagi, tapi yang kalau sudah berusaha dan berdoa kenapa tidak ya. Nama cita-cita tuh harus tinggi-tingginya, karena itu menjadi semangat buat kita untuk menjalani pekerjaan. Yang penting berkah, yang penting halal. Kalau kakak saya sebenarnya kurang lebih sama usia saya seperti saya, menjadi pengusaha. Makanya kakak saya saat ini memiliki sebuah outlet susu, jualan susu olahan seperti itu. Namun memang kakak saya masih bekerja di suatu perusahaan swasta yang bergerak di bidang IT. Memang cita-cita kami hampir sama, visi misi kami hampir sama, karena memang dari dulu saya dan kakak saya sudah ada pembahasan seperti itu. Kalau bisa menjadi karyawan itu jangan lama-lama. Kalau kita menjadi pengusaha, kita bisa membuka lapangan pekerjaan, kita bisa membantu banyak orang. Itu sangat cita-cita yang sangat diimpikan oleh saya dan kakak saya. Apalagi mana ya mas? Oh, harapan besar. Kalau untuk harapan saya untuk keluarga besar Martasari, tentu saja ingin selalu keluarga Martasari kompak, lalu selalu akur. Itu sudah nilai yang harus sama keluarga besar, harus dipenuhi, karena namanya keluarga kan rumah pertama bagi kita. Kita ada masalah pertama pasti kita ngaduin sama keluarga, kita ada kesusahan pasti kita minta tolong sama saudara. Makanya saya memiliki harapan besar keluarga Martasari sampai cucu-cucunya akan selalu akur dan akan selalu berhubungan baik, bersilaturahmi sampai kapanpun, sampai nanti mungkin cicit-cicitnya Martasari akan selalu ada namanya lah, walaupun nanti juga kita pasti akan ada waktunya kita meninggal atau apa, itu pasti. Tapi kita kan harus memiliki dalam tanda kutip warisan apa ya, warisan kita mempunyai anak, warisan kita mempunyai cucu yang memang saling berhubungan baik, saling bersilaturahmi. Itu sebuah ya, kita pasti kalau meninggalkan sebuah warisan itu kan pasti hidup kita pasti bahagia. Paman ya, saya juga sangat berterima kasih kepada keluarga besar, terutama bagi keluarga-keluarga yang memang pernah saya tinggali sejak mama meninggal. Mungkin ketika saya menumpang, saya ikut bersama yang memang pernah saya ikuti. Saya pernah salah, saya pernah banyak kekurangan lah, yang jelas banyak kekurangan, saya minta maaf. Tapi yang namanya keluarga itu sangat penting bagi saya, karena ketika keluarga tidak ada, mungkin saya nggak tahu ya harus mau ngapain. Ditinggal mama waktu umur kelas 4 SD itu sangat berat kan. Tidak mungkin seorang anak kecil kelas 4 SD tinggal sendiri, hidup sendiri. Makanya disitulah peran penting sebuah keluarga, mendidik, merawat, ya seperti itulah. Sangat berterima kasih sekali kepada saudara-saudara. Saya atas nama kakak saya juga sangat berterima kasih.
sudah diberikan segalanya, sudah disayang, sudah dicintai, ya, seperti layaknya keluarga. Itu yang harus dijaga. Kita harus sering bertemu, minimal setahun sekali, minimal sekali. Mungkin kemarin karena COVID jadi memang kita ada batasan, tapi memang kita tetap bisa bertemu walaupun lewat gadget online, nggak apa-apa, yang penting itu menjaga silaturahmi. Itu yang sangat perlu dijaga oleh keluarga kita. Jangan ada musuhan, jangan ada apalah, perbedaan pendapat itu wajar, tapi bagaimana kita menyatukan banyak kepala menjadi satu sebuah keputusan, kan itu goalsnya sebuah keluarga. Itulah yang harus dijaga keluarga Martasari. Semoga keluarga Martasari selalu rukun, selalu akur, selalu berhubungan baik dan bersilaturahmi, saling tolong menolong.